Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Sulafiani, NIM 2305102023. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Bab pertama yang dipelajari adalah definisi manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, melalui orang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, dalam manajemen ada ilmu dan seni. Apa sih ilmu dan seni itu? Ilmu adalah pengetahuan untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan pemecahan masalah dalam aktivitas manajerial. Dan seni adalah aspek kreatif dan kebijaksanaan yang dimiliki seseorang dalam mengambil keputusan. Dalam manajemen juga ada efektif dan efisien kan tadi. Efektif itu kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Sedangkan efisien itu penggunaan sumber daya yang terbatas seperti waktu, uang, dan tenaga kerja dengan cara yang paling optimal untuk mencapai tujuan. Pembahasan kita yang kedua adalah fungsi-fungsi manajemen yang dikenal sebagai fungsi POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Adalah langkah-langkah inti yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi, mengevaluasi sumber daya yang diperlukan, dan mengembangkan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan ini mencakup penetapan tujuan, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan pengembangan rencana yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi, mengevaluasi sumber daya yang diperlukan, dan mengembangkan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan ini mencakup penetapan tujuan, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan pengembangan rencana yang jelas mencapai tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Adalah pembagian tugas yang dikerjakan sesuai dengan sumber daya manusia dan materi secara efisien. Mencakup pembagian tugas, pembentukan struktur organisasi, penempatan wewenang, dan penentuan hubungan antar bagian dalam organisasi. Yang ketiga adalah mengarahkan atau actuating, adalah menggerakkan orang-orang dan sumber daya organisasi untuk menjalankan rencana dengan efektif seperti memberikan arahan dan motivasi untuk melaksanakan tugas. Dan yang terakhir ada pengendalian atau controlling, adalah proses pemantauan, evaluasi, dan koreksi terhadap aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengendalian melibatkan pemantauan, kemajuan terhadap tujuan, perbandingan hasil aktual dengan rencana, identifikasi deviasi, dan pengambilan tindakan koreksi jika diperlukan untuk memastikan tujuan akhir tercapai. Berikutnya adalah kegiatan pada tahap planning atau perencanaan. Yang pertama adalah penetapan tujuan, merupakan langkah pertama dalam perencanaan di mana organisasi menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Tujuan harus jelas, terukur, realistis, dan terhubung secara langsung dengan visi dan misi organisasi. Dan yang kedua adalah analisis situasi. Ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi. Situasi internal mencakup kekuatan dan kelemahan organisasi, sedangkan situasi eksternal melibatkan peluang dan ancaman yang datang dari lingkungan eksternal seperti pasar, persaingan, dan perubahan regulasi. Selanjutnya adalah pemilihan strategi. Setelah tujuan ditetapkan dan situasi dievaluasi, langkah berikutnya adalah memilih strategi terbaik untuk mencapai tujuan. Strategi ini mencakup rencana tindakan yang akan diambil untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman yang telah diidentifikasi. Tahap yang keempat adalah evaluasi. Tahap evaluasi terjadi setelah perencanaan dan pelaksanaan. Ini melibatkan peninjauan dan penilaian terhadap rencana dan strategi yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini membantu dalam menilai apakah tujuan telah tercapai, sejauh mana rencana berjalan sesuai, dan apa saja pembelajaran yang dapat diambil dari proses tersebut.
smart dalam melakukan perencanaan. Yang pertama ada spesifik atau spesifik adalah tujuan harus dirumuskan secara spesifik dan jelas agar dapat memahami apa yang ingin dicapai. Yang kedua ada measurable atau terukur. Tujuan harus dapat diukur secara objektif dengan memiliki metrik atau kriteria yang jelas. Kemudian achievable atau dapat dicapai adalah tujuan harus realistis dan dapat dicapai, mempertimbangkan sumber daya, keterampilan, dan waktu. Yang keempat adalah relevan atau relevan adalah tujuan harus relevan atau berhubungan dengan visi, misi, tujuan organisasi atau individu. Dan yang terakhir adalah time bound atau berbatas waktu. Tujuan harus memiliki tenggat waktu yang jelas untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah kegiatan yang dilakukan pada tahap pengorganisasian. Yang pertama adalah penentuan struktur organisasi. Langkah awal dalam pengorganisasian adalah menentukan struktur organisasi. Ini melibatkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang di seluruh organisasi. Bentuk struktur organisasi bisa berupa fungsional, matriks, berdasarkan produk, wilayah, atau campuran dari berbagai jenis struktur. Kemudian yang kedua adalah alokasi sumber daya. Menempatkan sumber daya seperti manusia, keuangan, waktu, dan teknologi pada tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tugas yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pengaturan proses komunikasi. Menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara berbagai level dan unit kerja dalam organisasi sangat penting. Komunikasi yang baik memastikan arus informasi yang lancar dan pemahaman yang jelas. Kemudian pengembangan kebijakan dan prosedur. Penetapan kebijakan dan prosedur operasional yang jelas membantu dalam menyusun pedoman kerja yang konsisten dan merata di seluruh organisasi. Hal ini memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami harapan dan tata cara kerja yang telah ditetapkan. Kompetensi apa sajakah yang dibutuhkan dalam perusahaan pengembangan perangkat lunak? Yang pertama adalah tentunya pengembangan perangkat lunak. Merancang, mengembangkan dan menguji perangkat lunak dan menulis kode komputer. Yang kedua adalah spesialis keamanan perangkat lunak, mengidentifikasi potensi keamanan perangkat lunak. Kemudian ada pengembang UI UX untuk mendesain antarmuka pengguna yang menarik dan ramah pengguna. Selanjutnya ada analisis data untuk menganalisis data pengguna, mengidentifikasi tren dan pola. Yang terakhir ada uji perangkat lunak untuk mengidentifikasi bug, kesalahan, dan masalah kualitas lainnya. Pengertian 5M. Yang pertama adalah man atau manusia, meliputi tenaga kerja atau karyawan yang terlibat dalam proses produksi, melibatkan keterampilan, pengetahuan, dan kontribusi dari individu dalam operasi perusahaan. Yang kedua ada machine atau mesin, mengacu pada peralatan, alat, dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Mesin ini merupakan perangkat fisik yang mendukung kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga ada material atau bahan baku, merupakan bahan atau komponen yang digunakan dalam proses produksi, termasuk bahan mentah yang diubah menjadi produk jadi. Kemudian yang keempat ada method atau metode, merujuk pada metode, prosedur, atau pendekatan yang digunakan untuk melakukan aktivitas produksi. Metode ini mencakup proses, alur kerja, dan sistem yang digunakan dalam produksi. Dan yang terakhir ada measurement atau pengukuran, mengacu pada pengukuran dan kontrol terhadap variabel-variabel penting dalam proses produksi. Ini mencakup evaluasi kinerja, pengendalian kualitas, dan pengukuran terhadap parameter-parameter kunci. Sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.